Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, ini sebuah hal yang sangat menarik ya. Di bagian depan ini, saya entah kenapa pengen banget mendoakan kamu dengan satu doa spesial nih. Apa itu mas? Gini, saya doakan siapapun kamu yang menemukan dan menonton video ini, saya doain kamu jadi orang paling bahagia, paling berkelimpahan, dan yang paling penting, hidup kamu dikelilingi dengan hal-hal yang membuat kamu tenang. Bukan bahagia, tapi membuat kamu tenang. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang sangat butuh tenang, tapi tidak sadar. Betul gak? Kita aminkan? Ketikan amin di komentar. Amin. Nah sekarang teman-teman, ini akan menjadi salah satu video yang seperti biasa ya, paling sering kamu tonton juga di Pagar Kehidupan sepertinya. Kenapa? Karena hal ini adalah sebuah hal yang sangat nyata, bukan teori, dan anehnya, coba kamu sambil mikirin deh, ini pernah nggak belakangan ini lagi-lagi terjadi dalam hidup kamu? Wah, ini bakal jadi tamparan nih ya. Tamparan yang membuat diri kamu seperti biasa, matanya berbinar-binar, tapi tersenyum. Kenapa? Karena ini relate namun menyembuhkan. Oke, siap ya? Siap untuk ketampar lagi? Boleh. Ini dia nih. Teman-teman, saya mau nanya sama kamu. Jawab aja dalam hati nih untuk kali ini karena ini penting banget. Pertanyaan saya sederhana. Kemarin, kamu pernah nggak ngerasa jadi manusia yang lebih sering bengong? Coba jujur, belakangan ini kamu ngerasa nggak sih diri kamu sebagai sahabat saya lebih sering bengong? Loh mas, bentar mas, wah ini mas Aryan dukun nih. Kok bisa pas ya mas? Iya loh, saya ini lebih sering bengong. Bukan saya yang dukun, karena saya selalu yakin semua video yang sampai kepada kamu itu seizin Tuhan pas. Jadi saya ulangi pertanyaan saya, apakah benar belakangan ini kamu lebih sering bengong sendiri? Nah, coba sekarang saya ingin kamu resapi baik-baik. Ini langsung saya tembak di bagian depan nih. Kamu tahu nggak kenapa diri kamu belakangan ini bengong? Tahu nggak kenapa? Karena kamu kehilangan kemampuan untuk melukis. Saya ulangi, kamu tahu nggak kenapa belakangan ini kamu sering banget bengong sendiri? Diri kamu secara tidak sadar kehilangan kemampuan untuk melukis. Loh mas, saya ini bukan pelukis mas, saya nggak bisa ngelukis, lukisan saya jelek, bukan. Maksud saya bukan melukis di kanvas. Tapi maksud saya, kamu kehilangan kemampuan untuk melukis diri dan hidup kamu sendiri. Titik. Bener nggak? Waduh, langsung ketembak nih mas. Iya kan? Bener kan? Seperti yang saya bilang tadi, kamu bakal langsung ketembak di bagian depan. Kenapa? Karena inilah yang sering kali terjadi, termasuk kepada kamu sahabat saya. Betul? Coba kita renungkan. Diri kamu selama ini, belakangan ini lebih sering bengong sendiri. Karena diri kamu seringkali merasa tidak berdaya. Kenapa ya aku bisa tidak berdaya begini mas? Sederhana, karena kamu kehilangan kemampuan untuk melukis diri kamu sendiri, hidup kamu sendiri. Betul? Sekarang saya mau tanya sama kamu. Dalam 10 tahun ke depan kamu jadi apa? Nggak usah 10 tahun deh, kelamaan ya. Tahun ini, 2 tahun ini, kamu yakin nggak kamu mau bawa hidup kamu ke arah mana? Coba. Hah? Saya nggak butuh jawaban teoritis, oh saya pengen jadi orang sukses. Iya, itu jawaban buat motivator lain bisa lah. Tapi kalau buat saya sebagai sahabat kamu nggak bisa. Saya pengen jawaban apa adanya jujur. Kalau saya tanya kepada kamu, dalam waktu 1-5 tahun ke depan, kamu mau bawa hidup kamu ke arah mana? Udah bisa jawab belum dengan jelas, sejelas-jelasnya? Nggak bisa. Setiap orang yang saya tanya begini, kalau dia jujur dan dia sering bengong seperti kamu sahabat saya nih, dia coba bingung. Iya juga ya. Saya gak tahu lagi mas, saya tuh jujur hidup cuma ngalir aja mas selama ini. Apakah itu kamu juga? Bener kamu selama ini kalau hidup lebih sering ngalir aja tanpa tahu mau dibawa kemana? Betul apa tidak? Kalau betul,
itulah bukti bahwa kamu kehilangan kemampuan melukis hidup kamu sendiri. Kurang bukti apa lagi coba? Nah, sebentar. Ketampar pasti. Tapi tenang aja, pagar kehidupan itu tidak hanya memojokkan kamu dengan memberikan tamparan-tamparan kehidupan yang nyata. Enggak berhenti di sini dong. Justru kabar baiknya, saya ingin menyembuhkan kamu. Iya, ingin memulihkan kamu dengan cara yang sederhana. Gimana caranya, Mas? Gini, untuk bisa menyembuhkan kamu, saya mau nanya dulu kepada kamu, diri kamu sebagai sahabat saya, yang barusan saya tuduh kehilangan kemampuan untuk melukis hidup kamu sendiri, ya, kamu sadar nggak kenapa kamu bisa kehilangan kemampuan melukis hidup kamu sendiri? Saya ulangi, kamu sadar nggak sih kenapa kamu bisa kehilangan kemampuan melukis dirimu atau kisah hidup kamu sendiri? Tahu penyebabnya kenapa? Saya kasih tahu ya, tapi kamu janji jangan kaget. Kamu kehilangan kemampuan melukis kisah hidupmu sendiri karena selama ini kamu memberikan kuas kehidupan kamu kepada orang lain terus. Saya ulangi, diri kamu sahabat saya yang luar biasa baik hati nih. Kamu kehilangan kemampuan melukis karena selama ini kamu secara sadar atau tidak sadar memberikan kuas kehidupan kamu kepada orang lain terus. Betul nggak? Renungkan deh. Loh kok bener lagi? Aduh ketampar lagi mas, saya bonyok. Ya itulah sahabat pagar kehidupan harus siap bonyok untuk jadi lebih baik. Siapa orang yang selalu kamu anggap sebagai seseorang yang paling spesial dalam hidup kamu? Saya ulangi pertanyaan saya, jawab dalam hati aja. Siapa orang yang selama ini kamu anggap paling spesial dalam hidup kamu? Orang itulah yang kamu berikan kuas kehidupan kamu, betul gak? Bener gak? Kamu punya temen yang spesial. Kamu pasti memberikan kuas kehidupan kamu sama dia atau mereka kan? Biarkan mereka membentuk kamu. Apa yang dikatakan oleh dia atau oleh mereka, kamu percaya aja. Oh kamu gendutan, padahal enggak, kamu percaya. Oh kamu tuh gak bisa jadi pengusaha, cocoknya jadi karyawan aja. Udah jadi karyawan aja, kamu percaya. Padahal hati kamu pengen jadi pengusaha, iya kan? Aduh, orang kayak kamu tuh gak pantas sama dia, udah putusin aja deh. Mau jadi apa sih orang kayak dia? Padahal mungkin orang itu baik-baik aja sama kamu, cuman ternyata teman-teman kamu lebih setuju kamu gak sama dia. Padahal orang itu baik-baik aja, akhirnya kamu putusin. Bener gak? Atau lebih parah lagi nih, mohon maaf, diri kita selalu menganggap orang tua adalah segala sesuatu yang dijadikan kompas kehidupan kita. Itu yang sering terjadi. Begini teman-teman, kita sebagai anak harus wajib hukumnya menghargai dan menghormati orang tua. Itu wajib. Saya selalu mengharuskan kamu menghargai dan menghormati orang tua. Namun, ketika kamu sudah dewasa, sudah di atas 18 tahun, apalagi di atas 21 tahun, diri kamu tidak boleh menjadikan keputusan hidup kamu diatur 100% oleh mereka, walaupun mereka orang tua. Artinya gini loh, kamu punya pilihan karir apa sih? Itu halal nggak? Baik nggak di mata Tuhan? Baik. Itu melanggar hukum negara nggak? Enggak. Lakukan dong. Ya tapi mas, orang tua saya nggak setuju. Iya, mereka tidak setuju, tapi kamu suka kan? Suka mas, lakukan. Pakai Tuhanmu, bismillah, berdoa dulu, maju. Paham nggak? Nah kan? Nah ini sampai sini biasanya orang udah banyak yang mulai mengganggukan kepala, tapi ngangguknya kepala tuh antara percaya nggak percaya, bingung gitu. Oh gitu ya mas. Kenapa? Karena selama ini orang tuh salah. Dia pikir supaya kita nggak kurang ajar sama orang tua, pilihan hidup kita pun harus sesuai dengan pilihan hidup orang tua. Tidak. Yang paling penting, pilihan hidup kamu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan dan tidak melanggar hukum negara. Udah itu aja. Ya, ketika itu tidak dilanggar dua hal tadi, maju. Pakai nama Tuhanmu, bismillah, maju. Nanti saya kurang ajar mas. Enggak. Kurang ajar itu ketika kamu berkata-kata kasar kepada orang tua. Kurang ajar itu ketika kamu tidak pernah memperhatikan orang tuamu melakukan tindak
kekerasan kepada orang tuamu, melecehkan orang tuamu dari perkataan, perbuatan fisik, itu kurang ajar. Tapi kalau kamu punya pilihan hidup sendiri yang halal, sekali lagi ya, yang halal dan tidak melanggar hukum negara, itu tidak kurang ajar. Kalau nggak percaya, tanya sama guru agama kamu. Bener nggak perkataan saya? Nah, itu adalah orang tua. Gimana kalau sekarang orang yang kamu selalu andalkan untuk melukis kehidupan kamu itu nggak ada sama sekali, Mas? Nggak orang tua, nggak pasangan, tapi bener-bener kamu tuh bingung aja, nggak tahu mau melanjutkan hidup kamu kemana. Jadinya kayak hopeless. Tahu hopeless? Hopeless tuh kayak nggak ada perasaan greget untuk hidup lagi gitu loh. Itu kamu bukan sih? Nah, kalau memang iya, tenang aja. Saya punya solusinya buat kamu juga kok. Gini teman-teman. Pertama, kamu tuh harus ingat, semua apa yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu sendiri. Saya ulangi perkataan saya, ini bener nih Mas ya. Dengerin. Teman-teman, apapun yang kamu cari dalam hidupmu, itu bukan ada di sana. Bukan ada di tempat yang jauh. Tapi apa yang kamu cari sebenarnya, sesungguhnya sudah ada di dalam dirimu sendiri. Artinya apa? Karir yang paling baik buat diri kamu ada di dalam dirimu. Pilihan hidup secara utuh atas kehidupan kamu harus melangkah kemana, itu pun jawabannya ada di dalam diri kamu. Maksudnya apa? Kamu gak usah terlalu banyak bertanya kepada orang lain ya mulai sekarang. Nanti kamu bingung. Kamu mulai sekarang jangan terlalu sering curhat sama orang lain ya. Nanti kamu jadi bingung. Kamu kehilangan jati dirimu sendiri loh kalau terlalu sering curhat dan ngomong sama orang. Kalau nggak percaya, coba ingat kisah hidup kamu sendiri. Ingat kisah hidup kita sendiri. Kita sering ada masalah nih, sering. Kita nanya sama orang mulu. Jawaban mereka bikin kita tambah puyeng nggak sih? Halo, bener nggak bikin kamu tambah puyeng? Nah itu kurang bukti apa lagi coba? Terus apa yang harus saya lakukan mas? Yang harus kamu lakukan adalah sederhana. Coba deh, kamu menyendiri dulu untuk beberapa waktu. Menyendirinya tapi bukan bengong ya. Menyendirinya itu dalam ibadah. Nih kalau yang muslim, coba deh. Kapan terakhir kali kamu melakukan ibadah sholat malam? Sholat malam itu enak loh. Coba bangun ya, emang ngantuk banget. Coba tapi kamu ambil wudhu malam-malam gitu ya. Sholat malam. Sambil kamu zikir, sambil kamu renungkan diri kamu mau dibawa kemana. Di saat kamu sering menyendiri dalam wujud berdoa kepada Tuhanmu, di saat itu kamu pelan-pelan akan paham bahwa, oh ini loh sebenarnya yang aku butuh. Selama ini aku lebih sering memberikan kuas kehidupanku sama orang lain terus. Sekarang aku harus mengembalikan kuas kehidupanku kepada aku sendiri. Gimana caranya? Beli di pabriknya. Loh, iya kan? Kuas kehidupan kamu kan udah hilang tadi, dikasih ke orang. Siapapun orang-orang itu kan. Sekarang udah nggak ada. Terus supaya ada gimana? Beli di pabriknya. Pabrik kuas kehidupan di mana? Betul, di Tuhanmu. Minta kepada Tuhanmu. Berdoa kepada Tuhanmu. Berikanlah saya petunjuk. Saya harus melakukan apa. Tapi abis itu jangan curhat sama teman lagi. Jangan punya pola pikir orang lain aja deh yang biar ngatur hidupku. Jangan. Nanti ujung-ujungnya tersesat lagi. Setelah minta petunjuk kepada Tuhanmu, zikir terus. Sambil kamu lihat ke dalam dirimu, sukanya, maunya ngelakuin apa sih? Dan ingat pesan saya, dengerin baik-baik. Untuk bisa memiliki segunung emas, kamu tidak boleh punya pola pikir bahwa besok harus langsung punya segunung emas. No. Pakai pola pikir begini, emas segunung itu bisa jadi segunung kalau kita rutin menaruh emas sedikit demi sedikit. Artinya apa? Untuk bisa membuat kamu bahagia teman-teman, kamu cukup membuat diri kamu tuh menjadi dirimu sendiri pelan tapi pasti. Ingat, menjadi dirimu sendiri pelan tapi pasti. Jadi gak usah langsung, oh besok aku tahu harus ngelakuin apa. Enggak. Ikutin aja diri kamu nih maunya apa, tapi pelan-pelan diikutin. Oh, besok aku mau ngelakuin apa ya? Biasanya aku nggak suka nih mas, nggak berani pakai baju kesukaan aku malu. Coba deh pakai baju kesukaan kamu sekarang. Mulai dari situ aja.
Terus abis itu selama ini kamu tuh nggak suka gitu loh kalau misalnya orang lain tuh ngatur-ngatur kamu, misalnya harus makan pakai ini, pakai itu. Hati kamu maunya apa? Ikutin, makanlah. Selama itu halal, tidak melanggar hukum, makan aja. Jadi intinya ikuti apa yang hati kamu mau mulai dari sekarang pelan-pelan. Dari situ nanti percaya deh sama saya, kamu akan berada di sebuah jalan yang benar-benar kamu banget. Saya ulangi, dengan melakukan hal sederhana ini pelan tapi pasti, dengan kamu mendengarkan hatimu sendiri pelan tapi pasti, percaya, kamu akan mencapai sebuah titik di mana nanti diri kamu memiliki sesuatu yang benar-benar kamu banget. Karir yang kamu lakukan adalah karir yang kamu banget. Pasangan yang kamu miliki adalah pasangan yang kamu banget. Teman yang kamu miliki adalah teman yang kamu banget. Bahkan lingkungan yang kamu rasakan di sekitar kamu tinggal bisa jadi itu lingkungan yang kamu banget. Dan di saat itulah diri kamu tidak akan bengong lagi. Kenapa? Karena di saat itulah kamu benar-benar hidup. Di saat itulah kamu menjadi manusia yang seutuhnya manusia. Bukan manusia tapi seperti mayat hidup. Betul? Masuk akal? Nah, supaya kamu bisa melakukan itu semua, masukkan video ini ke playlist kamu seperti biasa. Klik jempol ke atasnya, terima kasih jempol ke atasnya, dan coba deh kamu tonton video lain Pagar Kehidupan yang bisa jadi melengkapi video ini. Acak aja tontonnya, biarkan saya ngomong sendiri. Kalau kata sahabat Pagar Kehidupan, loudspeaker aja biar Mas Aryan ngomong sendiri. Gitu ya. Mau ya, biar hidup kamu berubah ya. Praktekkan sedikit demi sedikit, itulah Pagar Kehidupan. Praktekinnya sedikit-sedikit aja. Nanti lama-lama jadi bukit, jadi bahagia yang sesungguhnya. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.